Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Naningsi Motalu dengan NIM 4114210056, mahasiswa jurusan Matematika, tepatnya Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum matematika dan karakteristik serta tujuan pembelajaran matematika melalui video pembelajaran. Nah, adapun pembuatan video ini guna untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu kurikulum dan pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu Siti Jakia, SPD, MPD. Adapun topik pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama ada prinsip pengembangan kurikulum, yang kedua perubahan kurikulum di Indonesia, yang ketiga karakteristik mata pelajaran matematika, yang keempat tujuan pembelajaran matematika, dan yang kelima adalah karakteristik mata pelajaran matematika. Yang pertama, prinsip pengembangan kurikulum. Kurikulum sebagai satu kesatuan dari beberapa komponen pastilah ada memiliki peran dan fungsi. Adapun peran dari kurikulum yakni yang pertama ada peran konservatif. Peran konservatif kurikulum adalah melestarikan berbagai budaya sebagai warisan masa lalu. Yang kedua, peran kreatif. Dalam peran kreatif, kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya agar dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial masyarakat yang senantiasa bergerak maju secara dinamis. Dan yang ketiga, ada peran kritis dan evaluatif. Kurikulum berperan untuk menyeleksi nilai dan budaya mana yang perlu dipertahankan dan mana yang harus dimiliki oleh siswa. Sedangkan fungsi kurikulum terdiri dari yang pertama ada fungsi umum pendidikan. Dimaksudkan untuk mempersiapkan peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan baik. Yang kedua, suplementasi. Kurikulum sebagai alat pendidikan harus dapat memberikan pelayanan kepada setiap siswa. Yang ketiga, eksplorasi. Kurikulum harus dapat menemukan dan mengembangkan minat dan bakat masing-masing dari siswa. Dan yang keempat, itu ada keahlian, di mana kurikulum berfungsi untuk mengembangkan kemampuan anak sesuai dengan keahliannya yang didasarkan atas minat dan bakat siswa. Dan untuk prinsip pengembangan kurikulum itu sendiri terdiri dari yang pertama ada relevansi. Kurikulum yang dikembangkan oleh sekolah harus memiliki kesesuaian atau relevansi sehingga kurikulum tersebut bisa bermanfaat. Ada dua relevansi, yakni ada relevansi internal, yaitu kesesuaian antara setiap komponen atau anatomi kurikulum, dan yang kedua ada relevansi eksternal, yaitu program kurikulum harus sesuai dan mampu menjawab terhadap tuntutan dan perkembangan kehidupan masyarakat. Lalu yang kedua, ada fleksibilitas. Kurikulum harus bisa diterapkan secara lentur, disesuaikan dengan karakteristik dan potensi setiap siswa, juga dinamika kehidupan masyarakat. Dan yang ketiga, ada kontinuitas, di mana isi program dan penerapan kurikulum di setiap sekolah harus memberi bekal bagi setiap siswa untuk mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimilikinya, secara berkesinambungan dan berkelanjutan atau kontinuitas. Setiap satuan pendidikan mengembangkan kurikulum dengan membaca dan mengetahui bagaimana program kurikulum di satuan pendidikan yang lainnya. Dan yang keempat, ada efisiensi dan efektivitas. Kurikulum harus memungkinkan setiap personel untuk menerapkannya secara mudah dan menggunakan biaya secara proporsional, dan itulah efisien. Penggunaan seluruh sumber daya baik piranti kurikulum, sumber daya manusia maupun sumber finansial harus menjamin bagi tercapainya tujuan atau membawa hasil secara optimal, dan itulah makna dari prinsip efektivitas. Yang kedua, perubahan kurikulum di Indonesia. Untuk perubahan kurikulum di Indonesia itu pada sebelum kurikulum 2013, sejak Indonesia merdeka berturut-turut diberlakukan kurikulum.
yang dimulai dari kurikulum 1947 atau Rejana Pelajaran. Yang kedua ada kurikulum 1952 atau Rejana Pelajaran Terurai. Yang ketiga ada kurikulum 1964 atau Rejana Pendidikan 1964 dan kurikulum 1968. Istilah matematika sendiri baru muncul pada kurikulum 1968 sebagai bagian dari mata pelajaran ilmu pasti pada tingkat SMA. Sedangkan istilah matematika sebagaimana mata pelajaran baru digunakan pada kurikulum 1975, yaitu pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Ciri pembelajaran matematika pada kurikulum 1968 antara lain sebagai berikut. Menurut Trus Effendi pada tahun 1985, penekanan lebih diberikan pada keterampilan berhitung, lebih mengutamakan hafalan, program berhitung, kurang memperhatikan aspek kontinuitas dengan materi berikutnya, kurang terkait dengan dunia luar, dan penyajian materi kurang memberikan peluang untuk tumbuhnya motivasi serta rasa ingin tahu anak. Lalu pada tahun 1975 terjadi perubahan besar dengan dimasukkannya matematika modern, di mana matematika modern tersebut memiliki karakteristik sebagai berikut, yakni terdapat topik himpunan, pergeseran ke pengajaran yang lebih mengutamakan pengertian soal, lebih diutamakan yang pemecahan masalah, ada kesinambungan dalam penyajian bahan ajar antar jenjang, terdapat penekanan kepada struktur program pengajaran, memperhatikan keberagaman antar siswa, pergeseran ke penjajaran yang lebih berpusat pada siswa, metode mengajar lebih ke penemuan dan pemecahan masalah dengan teknik diskusi, serta upaya pengajaran matematika itu lebih menarik, misalnya melalui permainan teka-teki, kegiatan lapangan. Sementara untuk perubahan ke kurikulum 1984 sebenarnya tidak terlalu banyak. Perbedaan utamanya itu pada kurikulum 1984 ini materi pengenalan komputer mulai diberikan. Lalu pada tahun 1994 terjadi lagi perubahan terhadap kurikulum. Nah, pada kurikulum matematika SD ini terdapat penekanan khusus pada penguasaan bilangan atau number sense, termasuk di dalam berhitung. Untuk SLTP, bahan kajian inti mencangkup aritmetika, aljabar geometri, peluang, dan statistika. Terdapat upaya untuk menanamkan pemikiran deduktif yang ketat melalui struktur deduktif terbatas pada sebagian bahan geometri. Lalu pada materi SMU atau SMA terdapat pengenalan teori graf atau bagian matematika diskret. Lalu pada tahun 2006 terjadi lagi perubahan dan masyarakat mengenalnya dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, di mana ciri-ciri kurikulum pendidikan matematika yaitu dikembangkan berdasarkan kompetensi tertentu, terpusat pada anak sebagai pengembang pengetahuan, terdapat penekanan pada pengembangan kemampuan pemecahan masalah, kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan mengkomunikasikan matematika, mencangkup komponen kompetisi dasar, materi pokok, dan indikator hasil pencapaian belajar. Terdapat sedikit perubahan pada cakupan materi, misalnya dengan memasukkannya pemecahan masalah, penalaran, dan komunikasi matematis, namun bukan merupakan pokok bahasan, lebih merupakan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, setelah adanya kurikulum 2013 atau sering kita kenal dengan K13. Nah, pengembangan kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yang telah dirintis pada tahun 2004 dan kurikulum 2006.
Di dalam kerangka pengembangan kurikulum 2013, hanya 4 standar yang berubah, yakni standar kompetensi lulusan, standar proses, standar isi, dan standar penilaian. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencangkup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai SKL. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Pada kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai dengan menetapkan SKL berdasarkan kesiapan siswa, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan, serta kompetensi ditetapkan, kemudian ditentukan kurikulumnya yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Satuan pendidikan dan guru tidak diberikan kewenangan menyusun silabus, tetapi disusun pada tingkat nasional. Guru lebih diberikan kesempatan mengembangkan proses pembelajaran tanpa harus dibebani dengan tugas-tugas penyusunan silabus yang memakan waktu yang banyak dan memerlukan penguasaan teknis penyusunan yang memberatkan guru. Nah, kurikulum 2013 ini dikembangkan berdasarkan rasional, yaitu yang pertama ada tantangan internal. Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan, dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi S1, SI, standar proses, SKL, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Tantangan lainnya terkait perkembangan penduduk usia produktif Indonesia. Jumlah penduduk usia produktif ini akan mencapai puncaknya pada tahun 2020 sampai 2035 pada saat angkanya mencapai 70%. Lalu ada yang kedua, ada tantangan eksternal. Nah, tantangan eksternal antara lain terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan pendidikan. Nah, tantangan eksternal juga terkait dengan pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknosains serta mutu, investasi dan transformasi bidang pendidikan. Keikutsertaan Indonesia di dalam studi International Trends in International Mathematics and Science Study atau TIMSS dan Program for International Student Assessment atau PISA sejak tahun 1999 juga menunjukkan bahwa capaian anak-anak Indonesia tidak menggembirakan. Hal ini antara lain dikarenakan banyaknya materi uji yang dinyatakan tidak terdapat pada kurikulum Indonesia. Nah, kurikulum 2013 ini dirancang dengan karakteristik berikut, yakni yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial, pengetahuan dan keterampilan, serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Yang kedua, menetapkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar, agar peserta didik mampu menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Yang ketiga, ada memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keempat, mengembangkan kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Lalu yang kelima, mengembangkan kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi atau organizing element kompetensi dasar. Semua KD dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam KI. Dan yang keenam itu mengembangkan kompetensi dasar berdasar pada prinsip akumulatif. Nah, saling memperkuat reinforced
dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan atau organisasi horizontal dan vertikal. Dalam kurikulum 2013, proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik, yaitu pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar, dan mengkomunikasikan. Hasil akhirnya adalah peningkatan dan keseimbangan antar soft skill serta hard skill siswa yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Model pembelajaran harus mampu menghasilkan kemampuan untuk belajar, bukan saja diperolehnya sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan sikap, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana hal itu perlu diperoleh oleh siswa. Penguatan materi pada kurikulum 2013 dilakukan dengan pengurangan materi yang tidak relevan serta pendalaman dan perluasan materi yang relevan bagi peserta didik. Juga menambahkan materi yang dianggap penting dalam perbandingan internasional serta penguatan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, di mana cakupan materi di SMP itu meliputi bilangan rasional, real, penalaran aljabar, geometri, dan pengukuran. Termasuk di dalamnya itu ada transformasi, bangun tidak beraturan, dan statistika serta peluang, di mana yang termasuk itu metode statistik sederhana. Dan selanjutnya itu pada kurikulum Merdeka Belajar. Nah, kurikulum Merdeka Belajar itu merupakan bentuk evaluasi dari kurikulum 2013. Dalam kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Dalam proses pembelajaran, guru memiliki keleluasan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Di dalam kurikulum ini terdapat proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila, di mana dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek ini tidak bertujuan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. Nah, kurikulum Merdeka Belajar itu dirancang sebagai bagian dari upaya Kemendikbud Ristek untuk mengatasi krisis belajar yang telah lama dihadapi dan menjadi semakin parah karena pandemi. Krisis ini ditandai oleh rendahnya hasil belajar peserta didik, bahkan dalam hal yang mendasar, yaitu seperti literasi membaca. Adapun konsep dari kurikulum Merdeka Belajar ini yakni yang pertama ada pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan untuk mengembangkan soft skill serta karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Yang kedua, fokus pada materi esensial sehingga ada waktu untuk pembelajaran mendalam untuk kompetensi dasar serta literasi dan numerasi. Dan yang ketiga ada fleksibilitas guru untuk melakukan atau memberikan pembelajaran yang terdiferensiasi berdasarkan kemampuan para peserta didik. Adapun keunggulan dari kurikulum Merdeka ini, yakni yang pertama lebih sederhana dan mendalam. Kurikulum ini berfokus pada materi esensial serta pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Proses pembelajaran akan lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru serta menyenangkan. Dan yang kedua, lebih relevan dan interaktif. Proses pembelajaran menggunakan kurikulum ini dilakukan melalui kegiatan proyek yang akan memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual. Selanjutnya kita beralih pada pokok pembahasan yang ketiga, yakni mengenai karakteristik pembelajaran matematika. Menurut
Sujadi pada tahun 1999 pada halaman 138, matematika adalah salah satu ilmu dasar, baik aspek terapannya maupun aspek penalarannya, mempunyai perencanaan yang penting dalam upaya penguasaan ilmu dan teknologi. Itulah alasan penting mengapa matematika perlu diajarkan di setiap jenjang sekolah. Mengingat begitu luasnya materi matematika, maka perlu pilih materi matematika tertentu yang akan diajarkan di jenjang sekolah. Materi yang dipilih itu kemudian disebut matematika sekolah. Matematika sekolah adalah unsur-unsur atau bagian-bagian dari matematika yang dipilih berdasarkan atau berorientasi kepada kepentingan pendidikan dan perkembangan iptek. Demikian juga Pak menurut Sujadi pada tahun 1999 pada halaman 37, matematika sekolah tidak sama dengan matematika sebagai ilmu dalam hal penyajiannya, pola pikirnya, keterbatasan semestanya, dan tingkat keabstrakannya. Terdapat beberapa karakteristik matematika, antara lain yang pertama ada objek yang dipelajari itu abstrak. Nah, sebagian besar yang dipelajari dalam matematika secara nyata tidak ada atau merupakan hasil pemikiran otak manusia. Yang kedua, kebenarannya berdasarkan logika. Kebenaran dalam matematika adalah kebenaran secara logika, bukan empiris. Kebenarannya tidak dapat dibuktikan melalui eksperimen seperti dalam ilmu fisika maupun biologi. Dan yang ketiga, pembelajarannya secara bertingkat dan kontinu. Nah, pada penyajian materi matematika itu disesuaikan dengan tingkatan pendidikan dan dilakukan secara terus-menerus. Yang keempat, ada keterkaitan antara matematika yang satu dengan yang lainnya. Materi yang akan dipelajari harus memenuhi atau menguasai materi sebelumnya. Yang kelima, ada menggunakan bahasa simbol. Dalam matematika, penyampaian materi menggunakan simbol-simbol yang telah disepakati dan dipahami secara umum. Dan yang keenam, diaplikasikan di bidang ilmu lain. Materi matematika dapat digunakan atau diaplikasikan dalam ilmu atau bidang ilmu yang lain. Nah, perkembangan matematika itu bermula dari kepekaan serta kesadaran atau kepedulian untuk memahami fenomena empiris dalam kehidupan keseharian, dan bermuncullah konsep-konsep dasar yang mengalami perluasan atau ekspansi, pembenahan serta generalisasi atau formalisasi. Nah, konsep matematika disajikan dengan bahasa yang jelas atau tidak ambigu, singkat, efisien, dan spesifik yang terlihat dalam penyusunan suatu definisi ataupun teorema. Nah, dengan belajar matematika ini diharapkan peserta didik dapat memperoleh manfaat, yaitu yang pertama, cara berpikir itu secara sistematis. Yang kedua, cara berpikir matematika itu secara deduktif. Yang ketiga, melatih lebih teliti, cermat, dan tidak ceroboh dalam bertindak. Melatih kesabaran dalam menghadapi semua hal dalam hidup ini, penerapan matematika dalam kehidupan nyata, dan kecakapan atau kemahiran matematika merupakan bagian dari kecakapan hidup yang harus dimiliki siswa, terutama dalam pengembangan penalaran, komunikasi, dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari siswa. Selanjutnya kita beralih pada tujuan mata pelajaran matematika. Nah, tujuan mata pelajaran matematika ini yang pertama itu untuk memahami konsep matematika, di mana merupakan kompetensi dalam menjelaskan keterkaitan antar konsep dan menggunakan konsep maupun algoritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah dan indikator-indikator pencapaian kecakapan ini. Lalu yang kedua, menggunakan pola sebagai dugaan dalam penyelesaian masalah dan mampu membuat generalisasi berdasarkan fenomena atau data yang ada. Nah, indikator-indikator pencapaian pada kecakapan ini. Dan yang ketiga, menggunakan penalaran pada sifat, melakukan manipulasi matematika baik dalam penyederhanaan maupun menganalisa komponen yang ada dalam pemecahan masalah dalam konteks matematika maupun di luar matematika, seperti kehidupan nyata, ilmu, dan teknologi.
di mana yang meliputi kemampuan memahami masalah, membangun model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh, termasuk dalam rangka memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, mengkomunikasikan gagasan, penalaran, serta mampu menyusun bukti matematika dengan menggunakan kalimat lengkap, simbol, tabel, memperjelas keadaan atau masalah. Selain itu, adapun tujuan mata pelajaran matematika itu yakni yang kelima, memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. Yang keenam, memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dalam matematika, dan pembelajarannya seperti taat asas, konsisten, menjunjung tinggi kesepakatan, toleran, menghargai pendapat orang lain, santun, demokrasi, ulet, tangguh, kreatif, menghargai kesemestaan atau konteks, kerjasama, adil, jujur, teliti, cermat, serta bersikap luwes dan terbuka, dan memiliki kemauan berbagi rasa. Dan yang ketujuh itu melakukan kegiatan-kegiatan motorik yang menggunakan pengetahuan matematika, serta tujuan yang terakhir yakni menggunakan alat peraga, sederhana maupun hasil teknologi untuk melakukan kegiatan-kegiatan matematika. Dan pokok pembahasan yang terakhir yakni mengenai ruang lingkup matematika. Nah, ruang lingkup matematika itu sendiri terdiri dari yang pertama ada konsep, operasi, dan pola bilangan. Yang kedua ada aljabar dan relasi. Yang ketiga geometri dan pengukuran. Dan yang keempat ada statistika dan peluang. Baik, demikian pemaparan atau penjelasan materi dari saya mengenai pengembangan kurikulum matematika dan karakteristik serta tujuan pembelajaran matematika. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.